Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana WWW dapat dikatakan sebagai contoh dari teknologi client server. Berbicara tentang teknologi client server, maka kita akan kembali membahas tentang resource sharing. Membahas tentang yang kita bahas yaitu resource sharing. Resource sharing merupakan motivasi utama dalam membangun sistem terdistribusi. Adapun pengertian dari resource sharing yaitu berbagi sumber daya, artinya sumber daya yang dimaksud di sini dapat berupa data, file data ataupun device yang dapat digunakan secara bersama. Resource sharing terbagi menjadi dua, yaitu pembagian dari resource sharing ada dua, ya. Yang pertama sharing file, yang kedua sharing device. Yang pertama sharing file dapat berupa data ataupun program. Artinya data atau program yang kita miliki dapat dibaca ataupun diakses oleh pengguna lain, user yang terdapat yang menggunakan komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Yang kedua sharing device. Sharing device di sini bisa CD drive, dan printer dan sebagainya. Sharing device, di mana yang termasuk sharing device yaitu dimaksudkan penggunaan device secara bersama dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Di dalam resource sharing dikenal teknologi client server. Teknologi client server. Teknologi client server artinya terdapat beberapa klien dan sebuah server. Di server ini, pada server ini terdapat file ataupun data-data. Format dari file tersebut dapat berupa format teks, format audio maupun format multimedia. Apapun data yang terdapat dalam server ini dapat diakses oleh klien dengan syarat bahwa klien tersebut terhubung ke dalam suatu jaringan internet. Selanjutnya contoh dari teknologi client server yaitu World Wide Web atau yang disingkat dengan WWW. WWW merupakan suatu ruang informasi yang dipakai oleh para pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dapat berguna. WWW juga mengumpulkan alamat-alamat web dari berbagai negara. Artinya alamat-alamat web dari berbagai negara itu terdapat data seperti yang saya katakan tadi. Data yang ada di WWW ini yaitu dapat berupa format teks, format audio maupun format multimedia. Di dalam WWW ini data-data tersebut disimpan atau dibuat dalam bentuk hypertext markup language atau yang lebih dikenal dengan istilah HTML. Selanjutnya reference yang digunakan dalam hal ini yaitu COU 01. Berbicara tentang referensi ini, maka kita akan membahas tentang cache. Cache adalah sebuah penyimpanan dari alamat koleksi data yang dapat digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan si peminta data daripada penyedia data aslinya. Penyedia data aslinya yang dimaksud di sini adalah COU 01. Hal ini diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil, misal dalam waktu akses yang lama atau untuk komputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache. Itulah sekian pembahasan tentang referensi COU 01 tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang
protokol-protokol yang mendukung WWW. Sebelum kita sebutkan satu persatu protokol-protokolnya, kita bahas dulu pengertian dari protokol. Apa sebenarnya itu protokol sendiri? Protokol itu sendiri. Protokol adalah yang menentukan komponen dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia atau komunikasi audio, video, dan data real time atau nyata. Protokol disebut juga sebagai bahasa komunikasi antar komputer. Itulah tadi pengertian dari protokol. Selanjutnya yaitu jenis-jenis protokol. Jenis-jenis protokol. Jenis-jenis protokol yang pertama. Jenis-jenis protokol yang pertama yaitu ada TCP/IP, ada IPX dan SPX. Yang ke protokol ada 4 protokol. Inilah jenis-jenis protokol yang mendukung dari WWW. Yang pertama NetBEUI, yang kedua IPX dan SPX, yang ketiga protokol yang dibuat oleh OSI, yang keempat TCP dan IP, yang TCP/IP. Yang pertama NetBEUI. NetBEUI merupakan protokol yang banyak digunakan dalam jaringan lokal berbasis sistem operasi Windows. Protokol ini sangat baik dan cepat untuk bersharing data, namun protokol ini tidak dapat di-routing. Selanjutnya IPX dan SPX. IPX ini merupakan singkatan dari IPX ini merupakan singkatan dari Internetwork IPX Internetwork Packet Exchange. Dan SPX yaitu Sequence Packet Exchange. IPX dan SPX ini hampir sama, bahkan mirip dengan NetBEUI. Hanya saja perbedaan antara IPX dan SPX dengan NetBEUI yaitu protokol ini dapat di-routing, jadi dapat memungkinkan terjadinya MAN. Selanjutnya protokol yang ketiga yaitu protokol yang dibuat oleh OSI. Protokol yang dibuat oleh Organisasi Standar Internasional. Protokol ini sudah digunakan oleh beberapa institusi. Sayangnya segala informasi tentang protokol yang dibuat oleh OSI ini hanya harus dibeli melalui Organisasi Standar Internasional. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan dari protokol yang dibuat oleh OSI ini menjadi agak lambat. Yang keempat yaitu TCP/IP. TCP yaitu Transmission Control Protocol. IP Internet Protocol adalah protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki sistem pengalamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat 2 versi TCP/IP yang berbeda dalam sistem penomoran, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6 yaitu menggunakan IP versi 4 perbedaan dari keduanya antara IP versi 4 dan IP versi 6 yaitu pada IP versi 4 menggunakan 32 bit atau support sampai 32 bit, dan pada IP versi 6
yaitu 128 bit. Dan juga pada saat mengkonfigurasi IP-nya, IP versi 4 ini dikonfigurasi secara manual atau dapat menggunakan DHCP. Dan IP versi 6 ini menggunakan address tidak perlu dikonfigurasi secara manual, akan tetapi menggunakan address auto configuration. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.